Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep graf. Nih, untuk materi kita dalam memahami tentang perutean pada jaringan. Tapi untuk khusus pada materi kali ini kita tidak akan menyinggung-nyinggung tentang bagaimana graf ini diimplementasikan ke dalam jaringan, tapi konsep mendasarnya bagaimana graf ini memiliki kaitan terhadap dunia jaringan. Kalau kalian sadari kalau misalnya untuk pembukaan ini bahwasanya konsep dari graf itu adalah materi yang menyinggung tentang titik, Bisa juga kita akan memanggilnya sebagai simpul atau node. Nah, dulu saya pernah bilang kepada kalian kelas 11 TKJ bahwasanya node itu adalah sebuah mesin yang memanfaatkan bukan, ya, sebuah mesin yang memanfaatkan fasilitas aplikasi. Nah, sekarang anggapan itu atau pengertian-pengertian tentang node itu kita sepakati untuk sekarang ini merujuk pada titik, bukan merujuk pada yang lain-lain. Karena itu akan mudah dalam memahami konsep ini. Jadi saya lagi bahwasanya graf itu materi yang menyinggung tentang titik. Titik itu sama dengan node, node itu sama dengan titik. Itu harus dipahami terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Oke, definisi dari graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit. Maksudnya diskrit ini apa maksudnya? Objek-objek terpisah. Kalian sadar bahwasanya tiap titik itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Dia adalah suatu entitas yang saling terpisah. Titik A dan titik B itu terpisah dari setiap node atau titik yang dibuatnya. Dia bukan satu objek-objek yang saling terhubung. Nah, jika titik itu ingin dihubungkan, maka kita harus memberikan visual tertentu untuk membuat si objek tersebut dapat saling terhubung satu sama lain. Balik lagi ke materi bahwasanya graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, jadi graf ini membahas tentang hubungan antara dua titik atau lebih yang terpisah, menjelaskan tentang hubungan antara dua titik atau lebih yang terpisah. Nah, representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dinyatakan sebagai noktah bulatan atau titik. Pada intinya, noktah bulatan atau titik itu sama dengan titik aja, biar mempermudah kalian. Noktah itu apa, bulatan itu apa, pada intinya adalah merujuk pada titik tersebut. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis, artinya dari titik A dan titik B harus memiliki sebuah garis penghubung agar dapat titik A dan B saling terhubung. Nah, sejarahnya kayak gimana? Nih, sejarahnya adalah saat dulu ada seorang yang namanya Leonhard Euler. Saya mungkin akan menyebutnya adalah orang gabut yang nyari-nyari masalah tentang jembatan Königsberg. Nah, jembatan Königsberg itu ada di Sungai Pregel di Rusia, atau istilah orang-orang Rusia nyebutnya adalah Pregoya River. Nah, kasusnya seperti apa? Kasusnya di sini ada 7 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Masalah dari jembatan itu adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Dalam arti gini, apakah ada kemungkinan kita dapat melalui setiap jembatan ini setidaknya sebanyak satu kali, kita masuk ke sini dari lokasi awal ke lokasi akhir kemudian balik lagi. Jadi apakah ada kemungkinan seperti itu atau tidak? Nah, Leonhard Euler menggunakan teori graf untuk menyelesaikan masalah jembatan dari Königsberg tersebut.
Itu secara singkat dari penemuan graf. Nah, teori graf itu bisa dikatakan sebagai graf atau disimbolkan dengan G, didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, dan ini adalah E. V dan E ditulis dengan notasi G, graf, diisi dengan V dan E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpulnya. Dalam arti node, V ini adalah node atau titik, dan E adalah himpunan sisi. Himpunan sisi, berapa banyak sisinya atau berapa banyak garisnya. Ini mewakilkan titik, ini mewakilkan garis. Nah, bahasa istilah Inggrisnya adalah edge, dan satunya lagi adalah node. Yang balik lagi, E adalah himpunan sisi dalam kurung edge yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi, E ini mewakilkan garis, V ini mewakilkan titik. Definisi di atas menyatakan bahwa titik tidak boleh kosong, artinya minimal-minimal terdapat satu dalam suatu graf. Gak bisa tuh kosong, gak bisa tuh gak ada titik sedikit pun. Tapi memungkinkan sebuah graf mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada. Artinya apa? Walaupun terdapat satu titik, kalau tidak ada simpulnya, itu terjadi masalah. Bagaimana kalau misalnya ada dua, tidak ada simpulnya, simpul ini balik kemana? Simpul ini balik ke garis. Kalau garisnya nggak ada, nggak akan jadi masalah. Tapi syaratnya adalah tidak boleh suatu graf itu tidak memiliki titik. Di sini dapat dipahami ya. Oke, masuk ke keterangan. Nah, di sini ada seperti rumus matematika nih. Nah, di sini diwakilkan seperti ini. G sama dengan graf adalah himpunan atau kumpulan titik dan garis. E sebagai edge mewakilkan sisi, V mewakilkan simpul atau node atau titik di sini. Di sini dapat dipahami, kita juga bisa merubah V E ini menjadi sesuatu yang lain, seperti S sebagai simpul, S sebagai sisi, atau saya bisa rubahnya seperti ini juga. E dan G. Nah, kalau G ini akan gabung dengan ini kan, jadi masih S berarti. Di mana T mewakilkan titik, kalau S mewakilkan sisi. Sisi ini bisa diganti juga dengan garis. Nah, sayangnya kalau misalnya saya merubahnya G, maka nanti kita akan rancu atau kebingungan dalam menentukan G ini apa dan G ini apa. Jadi saya gantinya juga tidak akan mengganti sedikit pun dari konsep ini. Nah, ingat bahwasanya notasinya akan seperti ini. G sama dengan titik, G adalah himpunan atau kumpulan titik dan sisi. Itu untuk mempermudahnya. Di situ dapat dipahami ya, kalau dibacanya graf adalah himpunan atau kumpulan, saya ulangi, graf adalah kumpulan titik dan sisi. Itu aja untuk memahaminya. Nah, ini contoh dari graf. G1 sebagai graf sederhana, G2 sebagai graf ganda, G3 sebagai graf semu. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini bisa ada 3 contoh graf yang memiliki istilah berbeda. Yang satu jadi graf sederhana, yang satu jadi graf ganda, yang satu jadi graf semu. Nah, ini pembahasannya di sini. G1, kita merujuk ke G1 yang simpel dulu aja. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V atau himpunan titik dan himpunan sisi sebagai berikut, atau adalah simpul atau titik. Terdapat 1, 2, 3, 4. Titik yang mana? 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini titik-titiknya nih. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada berapa garis? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 garis yang bisa digunakan atau ada 5 garis yang tersedia. Pak, gimana baca yang sisinya? Nah, sisinya adalah, ingat bahwasannya balik lagi ke rumus,
Pi sama dengan titik, E sama dengan sisi. Artinya apa? Artinya E ini mewakilkan arah dari sisi tersebut. Arah dari garisnya mau kemana. Contoh misal, ada node 1 atau titik 1. Nah, ada node 2. Nah, ini bacanya seperti ini. Titik 1 memiliki arah ke titik 2. Nah, di sini paham kan maksudnya kemana? Titik 1 memiliki arah menuju titik 2. Jadi, ini mewakilkan arah atau representasi dari garis tersebut. Titik 1 mau mengarah ke titik 2. Titik 1 akan mengarah ke titik 3, ke sebelahnya. Titik 1 ke 2, titik 1 sebelahnya ke 3. Titik 2 akan mengarah ke 3. Titik 2 akan mengarah ke titik 4. Dan titik 3 akan mengarah ke titik 4. Pak, bagaimana kalau misalnya dibalik? Kalau misalnya 2 dulu, titik 2 dulu ke titik 1. Tidak jadi masalah, bisa juga kita merubahnya seperti itu. Misal, titik 2 ingin mengarah ke titik 1. Bisa seperti ini. Kemudian, titik 1 bisa juga kita menganalogikannya seperti ini. Titik 2. Tapi ingat, kalau misalnya kasusnya seperti ini artinya kalian merujuk pada garis yang sama. 2 ke 1, 1 ke 2. Pada intinya sisinya sama. Mungkin nanti kalian akan bingung nih. Menentukan mana titik, mana sisi. Intinya balik lagi ke rumus. Titik itu di sebelah kiri, sedangkan sisi itu di sebelah kanan. Itu untuk menyederhanakannya. Nah, daripada kebingung-bingung, ada tambahan lagi. Contoh misalnya ke graf ganda. Nah, kenapa ini disebut graf ganda? Karena ada satu titik yang memiliki dua sisi ke arah yang sama. Itu disebut graf ganda. Maksudnya apa? Lihat, coba perhatikan pointer yang saya arahin. Tepatnya di garis yang dikasih label atau tanda E3, E4. Nah, kalau ini jadi mempermudah nih. Kalau kita kan dulu tadi di graf graf sederhana, kita mewakilkannya seperti rumus. Ada titik terlebih dahulu dan arah titiknya mau kemana. Nah, kalau misalnya untuk yang satunya lagi, garis ini akan ditandai nih. Oh, dari titik 1 ke titik 2 ini ditandai dengan E1. Ini garis E1. Kemudian 2 ke 3 ini E2, atau dibalik juga tetap sama E2. Nah, sehingga mempermudah kita. Nah, masalahnya adalah kenapa tadi di awal-awal kenapa ini disebut graf ganda? Karena graf ini memiliki satu titik yang memiliki dua sisi ke arah titik yang sama. Satu mengarah ke 3, ada dua jalur atau ada dua sisi. Sisi E3 dan sisi E4. Begitupun yang 4 ke 3 ada dua jalur. Sisi E7 dan E6. Nah, di sini ada berapa sisi tuh? Jika kita dihitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik tuh. 7 sisi tuh. Nah, itu untuk graf ganda. Masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu graf. Oh, maaf, ini kurang. E8. Nah, ini disebut sebagai graf semu. Kenapa disebut graf semu? Karena ada satu titik yang dimana sisinya mengarah ke dirinya sendiri. Ini biasanya disebut sebagai loop edge looping. Loop edge, saya nggak tahu gimana tulisnya, tapi yang jelas sisi yang
mengarah ke dirinya sendiri atau pengulangan pada sisinya sendiri, pengulangan ke titiknya. Kalau dirujuk, E8 ini kemana? Nggak ke 1, nggak ke 4, tapi ke dirinya sendiri, yaitu ke titik 3. Nah, sehingga ini disebut sebagai graf semu. Nah, ada tugas untuk kalian tuh. Nah, di sini ada kompleks. Penerapan dari graf ini akan ada sangkut pautnya saat kita melakukan perutean dalam jaringan berbasis luas. Nah, saat ini kita tidak akan merepresentasikannya ke jaringan, ke contoh jaringan, tapi kita merepresentasikannya ke dalam sebuah bentuk rute perjalanan. Nah, di sini tugasnya ada 2. Tugas pertama, buatlah kemungkinan rute perjalanan dari Brebes menuju Boyolali yang dapat terjadi pada graf tersebut. Kemungkinan ya, artinya ada berapa banyak tuh rute yang bisa kita lalui. Nah, contoh misal, lebih banyak lebih bagus. Contoh misalnya saya akan kasih contohnya seperti ini. Dari Brebes, nanti kalian buat catatannya seperti ini. Buat garis tanda panah dari Brebes, kemudian kemana tuh? Ada 2 jalur. Mau ke Slawi atau ke Tegal. Saya ingin ke Slawi dulu. Ke Slawi. Kemudian dari Slawi ke Purwokerto. Dari Purwokerto kemana? Ke Bumen. Dari Kebumen ke Purworejo. Dari Purworejo ke Magelang. Dari Magelang ke Boyolali langsung. Boyolali. Bisa juga rutenya seperti tentu saya bilang ya, rutenya kemungkinan yang dapat terjadi. Artinya kalian buat rute sebanyak mungkin yang mengarah ke Boyolali. Sekarang ini contoh kedua, misal tadi saya lakukan hal yang sama dari Brebes menuju ke, contoh misalnya ada 3 nih kan cabangnya, ada yang ke Kroya, ke Bumen, dan Cilacap. Saya ke Cilacap. Bisa aja kan kemungkinan seperti itu, masuk ke Cilacap, dari Cilacap ke Kroya, dari Kroya ke Kebumen, dari Kebumen ke Purworejo, dari Purworejo ke Magelang, dari Magelang langsung ke Boyolali. Bisa juga menggunakan rute yang lain lagi, misalnya nggak mau ke Cilacap tapi masuknya ke Kroya langsung, bisa. Nah, buatlah sebuah perutean seperti ini formatnya atau bagaimana cara menjawabnya. Lebih banyak lebih bagus, saya sarankan lebih banyak lebih bagus. Begitupun untuk soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya hampir sama dengan yang atas tuh. Hampir sama dengan yang ini. Hampir sama dengan yang peta. Ini bentuk yang sederhana. Ini di antara salah satu perjalanan di sebuah kota. Nah, di sini kita berada di titik A. Kemudian ingin ke titik I. Ingat, titik itu bisa diganti dengan node, simpul, atau vertige. Nah, di sini saya akan nyebutnya titik. Kita ingin pergi ke titik, tapi kemungkinan jalurnya ada berapa? Silakan buatlah sebuah kemungkinan rutenya hampir sama ini. Lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Saya ulangi, lebih banyak, lebih bagus. Jadi sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Masih ada satu lagi. Nanti untuk tugas catatan silahkan kalian salin semua catatannya. Saya ulangi, salin saja. Kalau kalian malas, misalnya karena misalnya karena catatannya banyak Pak, terus tulisannya nggak kebaca Pak, jadi masalah. Lebih baik cicil aja sekarang,
2 halaman. Nanti pertemuan hari Jumat tuntaskan. Di situ saya inginnya kalau misalnya kalian memiliki keluhan untuk malas nulis, jadi cicil aja sekarang 2 halaman atau 2 lembar, nanti pertemuan selanjutnya 1 lembar. Nah, hasil tugas dikirim ke Google Form. Nanti saya akan kirim Google Form-nya ke Sipa. Nah, di sana sertakan juga foto dari tugas yang sudah dikerjakan. Jadi ada dua foto tuh. Ya, ada 2 foto. Kalau bisa disatukan saja, digabungkan fotonya, digabungkan foto tugasnya. Jawaban dari soal pertama dan jawaban dari soal kedua. Pak, apakah harus digambar? Kalau perlu digambar, silahkan digambar. Tapi saya nggak mewajibkan, dan kalau misalnya saran saya digambar jadi masalah. Hanya saja untuk mencari rutenya kalian butuh gambarnya nih. Makanya nanti di video silakan di post terlebih dahulu. Mau di screenshot dulu silahkan. Mau di post saja silahkan. Yang jelas kalian butuh gambaran atau peta grafnya untuk melakukan perutelan atau kemungkinan perutelan yang dapat terjadi. Dari situ ada mungkin jika misalnya tidak ada yang bingung, silahkan bertanyalah kalau misalnya kalian bingung silahkan apa disebut tampung pertanyaannya ke Sipa. Nanti semua pertanyaan yang membingungkan akan sama Sipa kirim ke saya, nanti satu-satu pertanyaannya yang akan saya jawab. Nah, jadi kalau kalian bingung silahkan tampung pertanyaannya ke Sipa, nanti Sipa akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kalian ke nomor saya. Jadi itu dari saya, sekian dari saya. Bila topik walidaya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.